Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrulandari, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer, kelas Sistem Cerdas. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal, yaitu analisis Big Data untuk industri perawatan kesehatan, dampak, aplikasi, dan alat. Nah, dalam jurnal ini peneliti membahas dampak Big Data dalam perawatan kesehatan dan berbagai alat yang tersedia di ekosistem Hadoop untuk menanganinya. Nah, peneliti juga mengeksplorasi arsitektur konseptual analitik Big Data untuk perawatan kesehatan yang melibatkan riwayat pengumpulan data dari berbagai cabang, database genom, catatan kesehatan, elektronik, teks atau gambar, dan klinis sistem pendukung keputusan. Sebagian besar data dalam sistem perawatan kesehatan, misalnya catatan dokter, hasil tes lab, dan data klinis, itu tidak terstruktur dan tidak disimpan secara elektronik, yaitu hanya ada dalam bentuk hard copy dan volumenya meningkat dengan sangat cepat. Nah, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2012, data perawatan kesehatan berjumlah hampir 550 petabyte dan akan mencapai hampir 26.000 petabyte pada tahun 2020. Data dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan dan mengurangi biayanya, sekaligus mendukung perawatan pasien tingkat lanjut, meningkatkan hasil pasien, dan menghindari biaya yang tidak perlu. Analitik Big Data saat ini digunakan untuk memprediksi hasil keputusan yang dibuat oleh dokter, hasil operasi jantung untuk suatu kondisi berdasarkan usia pasien, kondisi saat ini, dan status kesehatan. Nah, pada dasarnya kita dapat mengatakan bahwa peran Big Data di sektor kesehatan adalah untuk mengelola kumpulan data yang terkait dengan perawatan kesehatan, yang kompleks dan sulit untuk dikelola menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan alat manajemen saat ini. Nah, selain volume data perawatan kesehatan terus meningkat, metode penggantian juga berubah. Di 2011, organisasi yang bekerja di bidang perawatan kesehatan telah menghasilkan lebih dari 150 exabyte data, yang semuanya harus dianalisis secara efisien agar dapat berguna bagi sistem perawatan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, analisis Big Data dalam informatika kesehatan. Jadi kerangka kerja yang tersedia untuk analisis data perawatan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis prediktif dalam perawatan kesehatan. Nah, 2 tahun lalu, analisis prediktif telah diakui sebagai salah satu pendekatan intelijen bisnis utama. Tetapi penerapannya di dunia nyata itu jauh melampaui konteks bisnis. Analitik Big Data mencakup berbagai metode, termasuk analitik teks dan analitik multimedia. Namun salah satu kategori paling penting adalah analitik prediktif yang mencangkup metode statistik seperti penambangan data dan pembelajaran mesin yang memeriksa fakta saat ini dan sejarah untuk memprediksi masa depan. Metode prediksi yang digunakan saat ini dalam konteks rumah sakit untuk menentukan apakah pasien beresiko untuk masuk kembali ke rumah sakit itu. Nah, data ini dapat membantu dokter membuat keputusan penting tentang perawatan pasien. Analisis prediktif membutuhkan pemahaman dan penggunaan pembelajaran mesin yang diterapkan secara luas, dalam hal ini pendekatan. Lalu yang kedua, machine learning pada perawatan kesehatan. Konsep pembelajaran mesin sangat mirip dengan data mining. Keduanya memintai data untuk mengidentifikasi pola. Daripada mengekstraksi data berdasarkan pemahaman manusia seperti dalam aplikasi data mining. Pembelajaran mesin menggunakan data tersebut untuk meningkatkan pemahaman program. Pembelajaran mesin mengidentifikasi pola data dan kemudian mengubah fungsi program yang sesuai. Yang terakhir yaitu catatan kesehatan elektronik atau IHR. IHR ya. IHR mewakili aplikasi kesehatan yang paling luas dari data besar dalam perawatan kesehatan. Setiap pasien memiliki rekam medis masing-masing dengan rincian yang mencakup riwayat kesehatan, diagnosis alergi, gejala, dan hasil tes lab.
Catatan pasien dibagikan di sektor publik dan swasta dengan penyedia layanan kesehatan melalui sistem informasi yang sama. File ini dapat dimodifikasi, di mana dokter dapat membuat perubahan dari waktu ke waktu dan menambahkan hasil tes medis baru tanpa perlu kertas kerja atau duplikasi data. Nah, selanjutnya 4V Big Data dalam perawatan kesehatan. Jadi ada 4 atribut utama ya yang pada gambar ya. Dalam 4 atribut utama dalam perawatan kesehatan, yaitu pertama volume. Big data adalah istilah untuk merujuk pada volume big data yang dikumpulkan. Tidak ada ambang batas tetap untuk volume data ini. Biasanya istilah tersebut digunakan sehubungan dengan data skala besar yang harus dikelola, disimpan, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan arsitektur pemrosesan data. Volume data yang dihasilkan oleh IT modern dan sistem perawatan kesehatan telah berkembang dan didorong oleh pengurangan biaya penyimpanan data dan arsitektur pemrosesan serta kebutuhan untuk mengekstrak wawasan berharga dari data untuk meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan layanan kepada konsumen. Nah, yang kedua, velocity. Velocity atau kecepatan. Yang mewakili alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial ya, mengacu pada seberapa cepat data dikumpulkan. Sistem perawatan kesehatan menghasilkan data dengan kecepatan yang semakin tinggi dalam volume dan variasi data terstruktur atau tidak terstruktur yang dikumpulkan. Kecepatan pembuatan data ini setelah pemrosesan memerlukan keputusan berdasarkan keluarannya. Dan yang ketiga, variety. Variety itu mengacu pada bentuk data, yaitu data tidak terstruktur atau terstruktur, teks, citra medis, audio, video, dan data sensor. Informasi data terstruktur meliputi data klinis atau patient record data yang harus dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh perangkat tertentu. Data terstruktur hanya terdiri dari 5% hingga 10% data perawatan kesehatan. Data tidak terstruktur atau semi-terstruktur mencakup email, foto, video, audio, dan data terkait kesehatan lainnya seperti laporan medis rumah sakit, catatan dokter, resep kertas, dan film radiografi. Dan yang terakhir, veracity. Veracity atau kebenaran. Ya, kebenaran data adalah tingkat jaminan bahwa makna data konsisten. Sumber data yang berbeda bervariasi dalam tingkat kredibilitas dan keandalan datanya. Hasil analitik data besar harus kredibel dan bebas kesalahan, tetapi dalam perawatan kesehatan, algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan membuat keputusan yang digunakan oleh mesin otomatis berdasarkan data yang mungkin tidak berharga atau menyesatkan. Selanjutnya, dampak big data pada layanan kesehatan sistem. Nah, yang pertama yaitu right living. Right living mengacu pada pasien yang menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Dengan right living, pasien dapat mengatur diri mereka sendiri dengan membuat keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri, berdasarkan pemanfaatan informasi yang menggali pilihan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memilih jalan yang tepat untuk kesehatan sehari-hari, baik mengenai pola makan, perawatan preventif, olahraga, dan aktivitas keseharian lainnya, pasien dapat berperan aktif dalam mewujudkan hidup sehat. Yang kedua, right care. Ya. Jalur ini memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang paling tepat yang tersedia dan bahwa semua penyedia mendapatkan data yang sama dan memiliki tujuan yang sama untuk menghindari redundansi perencanaan dan upaya. Aspek ini menjadi lebih layak di era big data. Yang ketiga, right provider. Ya, penyedia layanan kesehatan di jalur ini dapat memperoleh gambaran keseluruhan pasien mereka dengan menggabungkan data dari berbagai sumber seperti peralatan medis, statistik kesehatan masyarakat, dan data sosial ekonomi.
Aksesibilitas informasi ini memungkinkan penyedia layanan manusia untuk melakukan penyelidikan yang ditargetkan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberikan pilihan pengobatan yang lebih baik kepada pasien. Yang keempat, right innovation. Jalur ini mengenali bahwa kondisi penyakit baru dan pengobatan baru akan terus berkembang. Begitu pula kemajuan dalam penyedia layanan pasien, misalnya meningkatkan pengobatan dan efisiensi upaya penelitian dan pengembangan, akan memungkinkan cara baru untuk mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan pasien melalui sistem asuransi sosial nasional. Ketersediaan data uji coba awal penting bagi pemangku kepentingan. Data ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi target berpotensi tinggi dan mengidentifikasi teknik untuk meningkatkan metode pengobatan klinis tradisional. Dan yang terakhir, right value. Untuk meningkatkan kualitas dan nilai layanan terkait kesehatan, penyedia harus memberikan perhatian yang cermat dan berkelanjutan kepada pasiennya. Pasien harus mendapatkan hasil paling bermanfaat yang diidentifikasi oleh sistem asuransi sosial mereka. Tindakan yang dapat diambil untuk memastikan penggunaan data secara cerdas termasuk misalnya mengidentifikasi dan menghancurkan data yang keliru, manipulasi dan pemborosan, dan meningkatkan sumber daya. Selanjutnya, aplikasi berbasis Hadoop untuk kesehatan industri. Mengingat fakta bahwa data perawatan kesehatan ada terutama dalam bentuk tercetak, ada kebutuhan untuk digitalisasi aktif dari data formulir cetak. Mayoritas data ini juga tidak terstruktur, sehingga merupakan tantangan besar bagi industri ini untuk mengekstrak informasi yang berarti mengenai perawatan pasien, operasi klinis, dan penelitian. Kumpulan utilitas perangkat lunak yang dikenal sebagai ekosistem Hadoop dapat membantu sektor perawatan kesehatan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Berbagai aplikasi ekosistem Hadoop di sektor perawatan kesehatan adalah sebagai berikut. Ada pengobatan kanker dan genomik. Kita tahu bahwa DNA manusia mengandung 3 miliar base pairs Untuk melawan kanker, sangat penting bahwa sejumlah big data diatur secara efisien. Pola mutasi kanker dan reaksinya bervariasi berdasarkan genetika individu yang menjelaskan tidak dapat disembuhkannya beberapa kanker. Ahli onkologi telah menentukan bahwa dalam mengenal pola kanker, penting untuk memberikan pengobatan khusus untuk kanker tertentu berdasarkan susunan genetik pasien. Teknologi Hadoop MapReduce memfasilitasi pemetaan 3 miliar pasangan basa atau base pairs DNA untuk menentukan pengobatan kanker yang tepat untuk setiap pasien tertentu. Arizona State University sedang mengerjakan proyek untuk mengembangkan model perawatan kesehatan yang mengambil data genom individu dan memilih pengobatan berdasarkan identifikasi gen kanker manusia. Lalu ada pemantauan vital pasien. Staf rumah sakit di seluruh dunia menghubungkan hasil kerja mereka menggunakan teknologi big data. Berbagai rumah sakit di seluruh dunia menggunakan komponen berbasis Hadoop. Hadoop Distributed File System atau HDFS, termasuk kerangka kerja Impala, Hebes, Hive, Spark, dan Flume untuk mengubah sejumlah big data tidak terstruktur yang dihasilkan oleh sensor yang mengambil tanda-tanda vital pasien, detak jantung per menit, tekanan darah, kadar gula darah, dan laju pernapasan. Tanpa Hadoop, staf perawatan kesehatan ini tidak dapat menganalisis data tidak terstruktur yang dihasilkan oleh sistem perawatan kesehatan pasien. Di Atlanta, Georgia, terdapat 6.200 ICU untuk perawatan kesehatan anak, di mana anak-anak dapat tinggal lebih dari 1 bulan tergantung pada masalah mereka.
ICU ini dilengkapi dengan teknologi sensor yang melacak status kesehatan anak terkait dengan jantung, tekanan darah, dan tanda vital lainnya. Jika ada masalah yang terjadi, peringatan secara otomatis dapat dibuat untuk staf medis untuk memastikan keamanan anak. Nah, lalu ada lagi jaringan rumah sakit. Beberapa rumah sakit menggunakan database NoSQL ekosistem Hadoop untuk mengumpulkan dan mengelola sejumlah besar data real-time mereka dari berbagai sumber yang terkait dengan perawatan pasien, keuangan, dan penggajian yang membantu mereka mengidentifikasi pasien berisiko tinggi sekaligus mengurangi hari-hari pengeluarannya. Nah, ada juga kecerdasan perawatan kesehatan. Teknologi Hadoop juga mendukung aplikasi intelijen perawatan kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit dan perusahaan asuransi. Teknologi Peak, Hive, dan MapReduce ekosistem Hadoop memproses kumpulan big data yang terkait dengan obat-obatan, penyakit, gejala, opini, wilayah geografis, dan faktor lainnya untuk mengekstrak informasi yang berarti. Misalnya usia yang diinginkan untuk perusahaan asuransi ya. Dan yang terakhir, pencegahan dan deteksi penipuan. Sebagai awal dari analitik big data, sebagai awal dari analitik big data, grup asuransi berbasis kesehatan menggunakan banyak jalur untuk mengidentifikasi aktivitas penipuan dan menetapkan metode untuk mencegah penipuan medis. Dengan Hadoop, perusahaan menggunakan aplikasi berdasarkan model prediksi untuk mengidentifikasi mereka yang melakukan penipuan melalui data terkait klaim kesehatan, rekaman suara, gaji, dan demografis sebelumnya. Basis data NoSQL Hadoop juga membantu dalam mencegah penipuan terkait klaim medis pada tahap awal dengan menggunakan aplikasi kesehatan berbasis Hadoop, real-time, tagihan klaim medis otentik, data perakiraan cuaca, rekaman data suara, dan sumber data lainnya. Nah, selanjutnya arsitektur Big Data Analytics untuk informatik kesehatan. Dalam sistem perawatan kesehatan saat ini, data diproses menggunakan alat tradisional yang dipasang dalam satu sistem yang berdiri sendiri seperti komputer. Sebaliknya, big data diproses dengan mengelompokkan dan memindai beberapa node cluster di jaringan. Pemrosesan ini didasarkan pada konsep paralelisme untuk menangani kumpulan data medis yang besar. Kerangka kerja yang tersedia secara gratis seperti Hadoop, MapReduce, Peak, Scoop, Hive, dan Hebes Afro semuanya memiliki kemampuan untuk memproses kumpulan data terkait kesehatan untuk sistem perawatan kesehatan. Komponen pertama adalah kebutuhan akan sumber data besar untuk diproses. Di komponen kedua dengan infrastruktur pemrosesan big data terpusat berada di puncak performa tinggi. Nah, telah diamati bahwa alat yang tersedia untuk pemrosesan analitik big data memberikan keamanan data, skalabilitas, dan pengelolaan dengan bantuan paradigma MapReduce. Dalam komponen ketiga, aplikasi analitik big data memiliki domain penyimpanan untuk mengintegrasikan database yang diakses yang menggunakan aplikasi berbeda. Dalam komponen keempat adalah aplikasi analitik big data paling populer dalam sistem perawatan kesehatan yang mencakup laporan, pemrosesan analitik online atau OLAP, query, dan penambangan data. Seperti pada gambar berikut ya, data perawatan kesehatan berasal dari berbagai sumber termasuk IHR, database genom, file data genom, teks, dan citra.
walaupun sumber data tidak terstruktur ya. Sistem pendukung keputusan klinis, sumber terkait pemerintah, laboratorium uji medis dan apotek, dan perusahaan asuransi kesehatan. Data ini sering tersedia dalam tabel skema yang berbeda dan dalam ASCII disimpan di berbagai. Nah, yang terakhir, alat dan teknik Hadoop untuk Big Data. Di sini membahas berbagai alat yang digunakan dalam memproses kumpulan Big Data perawatan kesehatan. Yang pertama, Apache Hadoop ya. Nah, gambar berikut menunjukkan arsitektur layout fisik Hadoop yang terdiri dari MapReduce, HBase, dan HDFS. Lalu yang kedua, HDFS. HDFS ini dirancang untuk streaming data di mana sejumlah big data dibaca dari disk secara massal. Ukuran blok HDFS adalah 64 megabit atau 128 megabit. Ada dua jenis node ya, node name dan beberapa node data. Node name tunggal mengelola semua metadata yang diperlukan untuk menyimpan dan mengambil data aktual dari node data ya. Tiada data yang benar-benar disimpan di node name. File disimpan sebagai blok dalam urutan yang tepat dan blok ini berukuran sama. Fitur HDFS adalah sifat dan keandalannya yang terdistribusi penyimpanan metadata dan data file dipisahkan. Metadata disimpan dalam node name dan data aplikasi disimpan dalam node data. Lalu yang ketiga, MapReduce. Konsep dasarnya sangat sederhana ya. Di MapReduce itu ada dua tahap pemetaan dan tahap pengurangan. Pada tahap pemetaan diterapkan prosedur pemetaan untuk memasukkan data. Fase pengurangan diterapkan saat menghitung selesai. Fase pemrograman MapReduce juga memiliki dua tahap. Tahap pemetaan yang menerima masukan dalam pasangan nilai kunci dan menghasilkan keluaran dalam pasangan nilai kunci dan pengurangan kedua, di mana setiap tahap terdiri dari pasangan nilai kunci sebagai masukan dan keluaran. Ada langkah pembagian segmen data ukuran tetap di Hadoop yang disebut input split. Fungsi map menghasilkan pasangan nilai dan kunci yang disimpan di mapper. Semua kunci yang sama digabungkan ya. Tampilan MapReduce yang disederhanakan ini ditunjukkan pada gambar berikut. Yang keempat, Apache Hive ya. Hive adalah lapisan data warehousing di bagian atas Hadoop, di mana analisis dan query dapat dilakukan dengan menggunakan prosedural seperti SQL. Nah, yang kelima, Apache Pik. Ya, Apache Pik adalah salah satu platform sumber terbuka yang tersedia yang digunakan untuk menganalisis big data dengan lebih baik. Pik adalah alternatif dari alat pemrograman MapReduce. Pertama kali dikembangkan oleh penyedia layanan web Yahoo sebagai proyek penelitian. Pik memungkinkan pengguna untuk mengembangkan fungsi yang ditentukan pengguna mereka sendiri dan mendukung banyak operasi data tradisional seperti menggabungkan, mengurutkan, memfilter, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada Apache HBase. HBase adalah database NoSQL berorientasi kolom yang digunakan di Hadoop, di mana pengguna dapat menyimpan banyak baris dan kolom. Nah, HBase ini memiliki fungsi operasi baca atau tulis secara acak. Lalu yang ketujuh Apache OZ. Lalu yang kedelapan Apache Avro. Avro adalah format serialisasi yang memungkinkan pertukaran data antara program yang ditulis dalam bahasa apapun.
Nah, ini juga sering digunakan untuk menghubungkan aliran data Flume. Sistem Afro ini berbasis skema, di mana peran skema adalah melakukan operasi baca dan tulis dengan bahasa yang independen. Lalu yang selanjutnya Apache Zookeeper. Ya. Zookeeper adalah sistem terpusat yang digunakan oleh aplikasi untuk memelihara sistem perawatan kesehatan dan menyediakan pengorganisasian dan elemen lainnya di antara node. Ya. Layanan ini dapat digunakan oleh berbagai aplikasi untuk mengordinasikan pemrosesan klaster Hadoop yang terdistribusi. Zookeeper juga memastikan keandalan aplikasi. Jika master aplikasi mati, ya penjaga kebun membuat master aplikasi baru untuk melanjutkan tugas. Lalu ada Apache Yarn. Ya. Hadoop Yarn adalah aplikasi sel terdistribusi dan merupakan contoh aplikasi non-MapReduce Hadoop yang dibangun di atas Yarn. Yarn ini memiliki dua komponen. Ada Resource Manager yang menangani sumber daya dalam klaster yang diperlukan untuk tugas dan Node Manager yang terletak di setiap host dalam klaster dan menangani sumber daya yang bersedia di host independen. Lalu ada Apache Scoop. Apache Scoop ini adalah alat canggih yang melakukan fungsionalitas mengekstrak data dari sistem manajemen basis data relasional atau RDMS dan memasukkannya ke dalam arsitektur Hadoop untuk pemrosesan query. Untuk melakukannya, proses ini menggunakan paradigma MapReduce atau alat tingkat standar lainnya, misalnya Hive. Nah, setelah ditempatkan di HDFS, data tersebut dapat digunakan oleh aplikasi Hadoop. Nah, lalu yang terakhir yaitu Apache Flume. Nah, Apache Flume adalah layanan yang sangat andal untuk mengumpulkan data secara akurat dan memindahkan data dalam jumlah besar dari mesin independen ke HDFS. Seringkali transportasi data melibatkan sejumlah sejumlah agen virus yang dapat melintasi serangkaian mesin dan lokasi. Flume sering digunakan untuk file log, data yang dihasilkan oleh media sosial dan pesan email. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.